salah satu isu yang sangat serius yang disebabkan dan bersumber dari sampah rumah tangga. Banyaknya sampah organik yang tidak dikelola menyebabkan tingginya tingkat pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Sampah organik yang tidak dikelola dan yang ada di TPA ini akan sangat berbahaya karena menghasilkan gas metana ke udara dan bahkan pernah meledakkan salah satu TPA yang ada di Kabupaten Buleleng. Masalah ini tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus. Salah satu solusinya adalah mengelola sampah organik menjadi ekoenzim. Tahukah kamu apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan multifungsi yang dihasilkan dari fermentasi sampah dapur organik, gula merah, dan air. Ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Spomvanpong yang merupakan founder Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Ekoenzim ini memiliki banyak manfaat. Contohnya adalah dengan ekoenzim tanah pun menjadi subur. Selain itu, dengan mendaur ulang sampah organik dapat mengatasi permasalahan sampah organik dari sumbernya, sehingga membuat keseimbangan alam terjaga karena sampah organik yang menimbulkan bau tidak sedap pun dapat tertangani. Yuk kita membuat ekoenzim. Alat dan bahan yang digunakan adalah sampah organik, gula merah atau molase, air, dan botol plastik bekas. Dengan rasio bahan 1:3:10. Tahap pertama, isi botol dengan air sebanyak 1 liter saja, agar ada ruang sisa untuk memaksimalkan proses fermentasi. Tahap kedua, pembuatan molase. Jika tidak ada molase, kita bisa menggunakan gula merah yang dicacah atau dihaluskan. Untuk 1 liter ekoenzim membutuhkan 100 gram gula Jawa. Tapi ingat, kita tidak bisa menggunakan gula putih karena sudah tercampur oleh bahan kimia. Masukkan gula merah halus atau molase ke dalam botol. Lalu, kocok hingga tercampur rata. Tahap ketiga, proses pencacahan sampah organik seperti yang ada pada video berupa sisa buah dan sayur. Timbang bahan utama untuk pembuatan 1 liter ekoenzim, cukup dengan 300 gram sampah organik. Tahap terakhir yaitu masukkan sampah organik ke dalam botol. Kemudian, kocok hingga tercampur rata. Berikan catatan tanggal pembuatan dan tanggal panen pada botol. Setelah semua tahap selesai, tinggal kita tunggu selama 3 bulan untuk dipanen. Eits, jangan lupa buka tutup botol ekoenzim setiap hari secara rutin selama 1 minggu untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam botol. Hasil ekoenzim setelah 3 bulan bisa digunakan untuk sebagai pupuk tanaman atau untuk menyuburkan tanah. Sebagai cairan pembersih alami, sabun cuci hingga antiseptik. Mencegah mampet. Menjernihkan air seperti aliran sungai hingga laut. Menjernihkan udara dan tentunya mengurangi polusi dan sampah. Namun, solusi ini tidak akan memberikan perubahan besar apabila hanya dikerjakan oleh 1 atau 2 orang saja. Marilah kita buat bersama-sama agar dapat memberikan dampak yang lebih besar untuk lingkungan yang lebih baik. Ayo kita membuat ekoenzim karena bumi kita adalah tanggung jawab kita. Jadi